Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zikrian Podcast. Bertemu lagi dengan kami. Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya kami nggak akan bosan menanyakan kabar kalian semua. Dan kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa selalu dengerin podcast dari kami, karena kami akan selalu menayangkan podcast dengan tema menarik lainnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube kami, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti dan akan membuat kami semangat membuat konten lainnya. Oke, pada tema hari ini kami akan membahas tentang bahagia. Oke, ngomongin masalah bahagia nih ya. Tentu semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Dan setiap orang pasti mempunyai tingkat kebahagiaan yang berbeda. Ini aku kasih contoh. Misalnya Zikra nih ya. Zikra baru pertama kali nih pergi ke salah satu tempat wisata. Ya kita kasih contohnya misalnya pergi ke Kelok 9 deh. Tentu Zikra mengabadikan momen perjalanan Zikra kan yang berada di Kelok 9. Karena ya sebagaimana kita ketahui kan, Kelok 9 itu kan sangat indah dilalui. Nah lalu Zikra menguploadnya lewat WA Story ataupun IG. Dan terus pasti Zikra udah upload nih. Ada kawan Zikra yang komen kayak gini, "Dih, norak, itu aja dibuat story kayak nggak pernah ke Kelok 9 aja. Dih, apaan sih, itu aja dibuat story." Nah, kayak nggak pernah ke Kelok 9 aja. Nah, gimana sih perasaan Zikra kalau misalnya ada orang seperti itu? Pasti ya agak merasa sakit hati kan, karena dibilang norak dan segala macamnya. Yang awalnya bahagia karena menikmati momen keindahan Kelok 9, dan kebahagiaan itu menjadi rusak hanya karena dibilang norak dan segala macam. Pasti sangat gak enak kan dibilang seperti itu. Ya, betul sih Dev. Mungkin bukan cuma aku yang merasakan sakit hati kalau dibilang seperti itu. Sepertinya kebanyakan orang sakit hati jika kebahagiaannya dirusak oleh orang. Walaupun itu kebahagiaan kecil. Gini, level kebahagiaan orang itu berbeda-beda loh. Kebahagiaan orang juga gak bisa disamain. Walaupun berbeda, tapi jangan dicela sedikit pun. Jadi ya, jangan deh sekali-sekali mencoba untuk merusak kebahagiaan orang. Mungkin apa yang dilakukan orang itu bahagia menurut dia dan belum tentu bahagia buat kalian. Jadi wajar aja kalau kalian gak bahagia terhadap yang dilakukan orang. Tapi jangan pernah merusak kebahagiaan seseorang. Jadi jangan merusak kebahagiaan orang kalau kebahagiaan kalian tidak ingin dirusak. Hargai dan terima setiap kebahagiaan orang. Jangan buat dia sedih hanya karena celaanmu terhadap dia. Dan menurut aku nih ya, bahagia bukan tentang itu saja, tapi apa yang sedang kita perjuangkan saat ini juga termasuk ke dalam kategori bahagia kok. Dan perjuangan yang saat ini kita lakukan suatu saat akan membuat kita tersenyum bahagia melihat hasil dari perjuangan yang selama ini kita lakukan. Dan tentunya kita akan merasakan hasil dari perjuangan yang pernah kita lakukan. Nah, untuk yang satu ini aku setuju kali dengan Mundev. Terus lakukan apa yang saat ini membuat kalian bahagia, karena suatu saat apa yang kalian lakukan saat ini akan membuat kalian bahagia, walaupun itu kalian merasa capek, lelah dalam menjalankannya. Tapi percayalah, apa yang kalian lakukan saat ini, suatu saat kalian mendapatkan hasilnya dan membuat kalian tersenyum bahagia. Oh iya, kalau menurut Devrian, kebahagiaan menurut Devrian seperti apa sih? Definisi bahagia setiap orang pasti banyak dan berbeda ya. Ada yang orang kalau berhasil membeli barang yang dia inginkan dari dulu akhirnya terbeli, itu juga termasuk ke dalam bahagia kok. Dan kalian pernah nggak mendengar kalimat seperti ini? Bahagia itu sederhana. Ya, itulah bahagia. Bahagia itu sederhana. Kalau menurutku pribadi nih ya, definisi bahagia salah satunya ya keluargaku masih diberi kesehatan. Itu udah cukup buat aku merasa bahagia. Ya walaupun sih banyak definisi-definisi bahagia yang sangat luas, tetapi bagi aku ya itu udah cukup membuat aku bahagia. Dan kalau menurut Zikra sendiri nih, bahagia menurut Zikra itu seperti apa sih? Oh, jadi itu bahagia menurutmu ya. Kalau menurut saya sendiri sih, bahagia adalah kesenangan yang tak terhingga. Ya kenapa saya kata begitu? Karena misalnya kalau kita ada senang tuh pasti kita bahagia. Misalnya senang mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan selama ini akhirnya terwujud juga. Misalnya aku dari dulu ya pengen kali beli motor sendiri, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkannya dan itu membuat saya bahagia. Tetapi yang paling saya bahagiakan sekali adalah apabila saya melihat senyum kebahagiaan di bibir kedua orang tua saya, dan alhamdulillah saya sudah melihat senyum kebahagiaan mereka keduanya.
dengan melihat saya sekarang nih yang telah berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan. Misalnya ibu saya dulunya pengen kali beli itu, dan saya berkata ya, dalam hati saya nih, saya harus bisa memenuhi keinginan ibu saya untuk bisa mendapatkan itu. Apa yang pengen kali diinginkannya harus bisa saya belikan. Dan saya selalu berusaha baik itu bekerja maupun bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan apa yang ibu saya pengen gitu. Dan saya harus berusaha untuk mencari dan mendapatkannya. Dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan keinginan ibu saya, walaupun itu hasilnya kecil menurut saya, menurut ibu saya, tapi itu sangat membanggakan bagi saya karena dengan mewujudkan keinginan ibu saya dapat melihat senyum keindahan terpancar di bibir kedua orang tua saya. Dah menurut saya sih itu aja kebahagiaan sih berartinya. Gitu. Nah, pernyataan Zikra di atas juga termasuk ke kategori bahagia kok. Mewujudkan cita-cita yang kita impikan sejak dulu juga termasuk ke dalam definisi bahagia kok. Dan melihat kita sukses dengan hasil keringat kerja keras kita sendiri sudah bisa membuat orang tua kita bahagia. Dan makanya saya bilang seperti sebelumnya, bahagia itu sederhana. Walaupun sesuatu yang kita lakukan sangat kecil, tetapi sebuah hal kecil tersebut mampu membuat senyum orang tua kita bahagia. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah merusak kebahagiaan orang dengan cara seperti yang kami bilang. Kamu pantas bahagia untuk orang yang memperjuangkanmu, seperti orang tua kita, keluarga kita, dan saudara kita lainnya. Karena senyum kecil yang mereka lihatkan kepada kita, itu juga termasuk ke dalam kategori bahagia. Nah, ngomong masalah bahagia nih ya Dev, aku ada sedikit nih bantahan nih. Misalnya kayak mau bilang tadi tuh kan, misalnya aku pergi ke suatu tempat, nah kayak sembilan yang mau bilang tadi, terus aku memfoto, menguploadnya lewat story WA, Instagram maupun Facebook. Nah di saat aku mengupload itu kan aku merasa bahagia nih, bahagia kali. Yang mana dulu aku pengen kali ke tempat itu, pengen kali pergi ke sana, dan alhamdulillah akhirnya aku nyampe ke sana, terus aku abadikan lewat momen-momen gitu kan. Terus pas aku bikin story kayak gitu, di komen lah sama orang kayak gini, Nora kayak nggak pernah ke situ aja, kalau 9 aja pun udah kayak pernah pergi ke sana aja. Nah itu sih menurut aku sih komentar orang itu wajar kayak gitu kan, namanya juga netizen ya, pasti ada julidnya gitu, nggak senang nengok orang gitu bahagia itu. Itu masalahnya bukan masalah di komentar. Pertanyaannya balik ke orang itu lagi, dipertanyakan ada apa dengan hati mereka gitu, sampai segitunya mengomentari orang yang lagi bahagia gitu. Ini ibaratnya sama dengan pepatah nih, senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Di saat orang lagi bahagia dia risih gitu, anak tuh sosok bahagia, sosok ngapok gitu, risih. Tapi di saat orang tuh susah malah senang, malah dia yang menstorikan kesusahan orang gitu. Kebanyakan orang kayak gitu sekarang zamannya Dev. Menurutmu betul nggak apa yang aku bilang tuh? Ya, apa yang kamu bilang tadi tuh benar juga sih, betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman, berbahagialah kalian terhadap apa yang sedang kamu perjuangkan. Asal kamu lakukan itu bisa membuat kalian bahagia. Dan jangan pernah sedikit pun merusak kebahagiaan orang, karena kan level kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Mungkin cukup sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini dengan tema Kamu Pantas Bahagia. Dan buat teman-teman, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini kalian masih setia dengerin podcast dari kami. Dan nantikan podcast kami dengan tema menarik lainnya. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang salah terucap. Kami mohon maaf karena itu sama sekali tidak disengaja. Sampai di sini dulu pembahasan kita, dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap selalu bahagia karena bahagia itu sederhana. Jadi berbahagialah sebab kalian pantas untuk bahagia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.